Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel NS Nadia Sawitri. Dan di sini kita akan membahas dua topik. Yang pertama yaitu peran gender dalam struktur sosial, dan yang kedua yaitu konsep ketidakadilan gender. Materi yang pertama yaitu peran gender dalam struktur sosial. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat? Di video kali ini kita akan membahas bagaimana peran gender dalam suatu masyarakat. Tonton sampai habis ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu peran gender. Dan peran gender itu adalah bagaimana masyarakat mengharapkan laki-laki dan perempuan dalam berperilaku, berbicara, berpakaian. Misalnya perempuan itu diharapkan lemah lembut, penuh perhatian dan mengutamakan kebutuhan keluarga, sementara laki-laki itu diharapkan lebih kuat, tegas, dan pencari nafkah utama. Peran gender ini bukan ditentukan secara biologis, melainkan hasil dari proses sosial dan budaya yang berlangsung dalam masyarakat. Norma dan nilai-nilai budaya tersebut membentuk bagaimana individu memahami dan mengartikan gender dalam masyarakat. Dan peran gender ini berdampak dalam masyarakat. Contohnya di budaya masyarakat Jawa. Yang di situ yaitu menganut sistem patriarkis yang telah melahirkan beberapa ungkapan seperti kanca wingkis, swarga nunut neraka katut, yaitu perempuan itu hanya mengurus dapur, perempuan itu hanya bergantung kepada suami, yang menegaskan bahwa perempuan itu menduduki struktur yang paling bawah, yang dimana menimbulkan perlakuan-perlakuan yang dianggap membatasi ruang gerak wanita. Dan juga ada yang mengatakan bahwa laki-laki ideal dalam imajinasi orang Jawa yaitu lelengin jagat yang sakti, yang tampan, dan banyak istri seperti Arjuna, tokoh Pandawa dalam pewayangan yang selalu menang dalam setiap medan peran dan selalu memenangkan hati setiap dewi. Dan ada yang mengatakan bahwa sebagian wanita itu bergantung pada laki-laki tidak hanya secara ekonomis dan tetapi juga secara psikologis. Banyak wanita kemudian percaya perkawinan itu adalah solusi bagi dia untuk memecahkan masalah, dan itu bisa menyelamatkan hidupnya dari ekonomis maupun psikologis. Ada beberapa pandangan mengenai perbedaan gender di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu arti dan nilai anak menurut jenis kelamin. Yang pertama yaitu anak laki-laki cenderung memiliki arti yang berhubungan dengan martabat, perlindungan, dan tumpuan harapan di keluarga, sehingga anak laki-laki itu menjadi harapan yang paling besar di keluarga. Yang sedangkan perempuan itu cenderung memiliki arti yang berhubungan dengan kepraktisan dalam arti kehadiran bermanfaat untuk membantu melancarkan kegiatan beres-beres rumah tangga. Yang kedua yaitu pengenalan norma gender pada masa kecil, yaitu dimulai dari nama pada anaknya, yang yaitu nama-nama feminin diperuntukkan oleh perempuan dan nama-nama maskulin itu diperuntukkan oleh anak laki-laki. Misalnya anak perempuan tidak suka ngeyel,
jangan suka ngeyel, anak laki-laki tidak boleh cengeng, dan juga begitu mereka mempunyai sifat pembedaan yang itu perempuan itu sangat mudah diatur dan laki-laki sangat sulit diatur, dan perempuan itu sangat mudah memahami keinginan orang tuanya. Yang ketiga yaitu persoalan pergaulan dan cita-cita dalam kalangan remaja, dan orang tua itu banyak memberi larangan kepada anak perempuan seperti menjaga kehormatan, tidak boleh keluar malam sendirian, dan berbeda dengan laki-laki yang tidak begitu terlalu ketat peraturannya. Yang keempat yaitu yang terakhir yaitu pembagian peran dalam rumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga yaitu menafkahi dan memperlindungkan keluarga, dan tidak ikut tugas istri di rumah, dan sedangkan istri itu wajib menjadi ibu rumah tangga tetapi tidak wajib bekerja atau berkarir. Jadi citra idealnya adalah suami itu adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab, sedangkan istri adalah pameran ganda. Nah, setelah kita mempelajari tentang peran gender dalam struktur sosial, kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu konsep ketidaksetaraan gender. Baiklah, sebelum itu kita membahas tentang ketidakadilan gender. Secara sederhana, ketidakadilan gender ini adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan perlakuan yang berbeda terhadap gender antara laki-laki dan perempuan. Karenanya, ketidakadilan gender lebih merupakan ideologi, sistem, dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dalam sistem tersebut. Salah satu contoh ketidakadilan gender ini pada perempuan terjadi di desa Samaelo, yang dimana di dalam berumah tangga suami sebagai kepala keluarga dan memimpin anak-anaknya dan istrinya, sedangkan perempuan itu untuk mengurus rumah tangga, dan terjadilah ketidakadilan gender. Tentunya perbedaan peran itu diperlukan. Sayangnya sering terjadi ketidakadilan atau ketimpangan karena perbedaan gender dalam keluarga yang terjadi di desa Samaelo, Kecamatan Barebo, Kabupaten Bone. Ada beberapa bentuk-bentuk ketidakadilan yang terjadi. Yang pertama yaitu subordinasi. Subordinasi itu bisa diartikan sebagai penomorduaan, atau dengan kata lain ada pihak yang lebih menguntungkan. Subordinasi perempuan ini menganggap bahwa perempuan itu lemah, tidak bisa memimpin, cengeng, dan atau sebagainya. Jadi perempuan itu menjadi nomor 2 setelah laki-laki, dan artinya menempatkan laki-laki sebagai nomor 1 dalam rumah tangga. Ada beberapa orang yang mewawancarai salah satu warga di sana perempuan, dia mengatakan bahwa faktor perjodohan di situ adalah 18 tahun saat ibu itu tamat SMP, dan padahal ibu itu ingin melanjutkan cita-citanya sebagai bidan dan harus gugur karena faktor perjodohan menikah di desa tersebut. Kedua yaitu stereotip, yang dimana yaitu pemberian nama, citra atau label atau cap yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan dengan anggapan yang salah. Yang ketiga yaitu kekerasan pada perempuan, kekerasan baik secara fisik, psikis, ekonomis, dan seksual. Dan sekarang banyak yang terjadi KDRT di dalam rumah tangganya, tindakan kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat yaitu beban ganda. Beban ganda ini adalah yang ketidakadilan gender pada perempuan. Perempuan itu yang di daerah di desa Samaelo itu adalah perempuan itu tidak hanya mengurus rumah, tapi harus mencari nafkah, dan kewajiban laki-laki hanya mencari nafkah. Dan di sini perempuan harus mencari nafkah dan mengurus rumah tangga.
Beban ganda itu adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara keseluruhan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengajarkan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja, selain bekerja juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah. Mudah-mudahan informasi yang kami berikan bisa membantu kalian untuk memahami itu peran gender dan ketidakadilan gender dalam masyarakat. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan itu bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.